Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, pernahkah engkau bertanya dalam kesunyian malam, kemana ruh ini akan melangkah setelah tubuh terbaring diam? Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini hanyalah persinggahan singkat, sementara ada sebuah perjalanan besar yang menunggu di balik tabir dunia? Malam ini, mari kita membuka gerbang misteri, sebuah perjalanan ruh melewati alam malakut, alam yang tidak kasat mata, namun lebih nyata dari dunia yang kita genggam saat ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, renungkan sejenak. Apakah hatimu siap untuk mendengar rahasia yang mungkin akan mengubah caramu memandang hidup? Tulis di kolom komentar, apa yang paling engkau takuti tentang kematian? Atau justru apa yang paling engkau rindukan dari pertemuan dengan Sang Pencipta? Karena disinilah perjalanan kita dimulai. Sebuah kisah yang tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dalam-dalam. Bab 1. Panggilan rahasia dari alam tak terlihat. Ada sebuah bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, namun mampu mengguncang seluruh kedalaman jiwa. Bisikan itu bukan datang dari manusia, bukan pula dari makhluk duniawi, melainkan dari suatu alam yang jarang dipahami. Alam malakut. Ia hadir bagai getaran halus yang menyelinap dalam hening malam, mengusik hati yang kosong, seolah mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar makan, tidur, bekerja, dan mati. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih misterius, dan lebih nyata menunggu kita di balik tirai dunia. Alam malakut adalah ruang sunyi yang tidak bisa ditembus mata, namun selalu dekat dengan ruh manusia. Ia bukan sekadar dimensi gaib yang dipenuhi misteri, melainkan cermin bagi hakikat keberadaan. Di sana, tidak ada waktu seperti yang kita kenal. Tidak ada siang atau malam, tidak ada jam atau hari. Yang ada hanyalah aliran cahaya dan kegelapan, berputar dalam keseimbangan yang menyingkap siapa kita sebenarnya. Ruh yang mampu menembus ke sana tidak lagi bertanya tentang apa itu hidup, sebab jawabannya mengalir langsung ke dalam kesadaran terdalam. Namun perjalanan menuju malakut tidak semudah membuka mata dalam mimpi. Ada pintu-pintu rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menanggalkan ego dan nafsu. Dunia ini dengan segala gemerlapnya hanyalah panggung bayangan. Ia memikat, ia menipu. Namun di balik semua itu ada realitas yang menanti untuk dijumpai. Ruh yang rindu akan sumber asalnya akan mulai merasakan kegelisahan, seakan tubuh dunia ini hanyalah penjara, sementara hati terus berbisik, "Pulanglah. Ada cahaya yang lebih murni dari segala yang kau lihat." Tetapi tidak semua jiwa berani menempuh perjalanan ini. Ada yang terjebak dalam keinginan duniawi. Ada yang terikat oleh rasa bangga pada diri. Ada pula yang terlalu takut kehilangan kenyamanan fana. Alam malakut menuntut keberanian untuk hening, untuk menyerah, untuk melepaskan diri dari segala ilusi. Dan hanya ruh yang pasrah sepenuhnya, yang berani menembus kegelapan batin, yang akhirnya bisa merasakan kehadiran cahaya yang menyinari tanpa henti. Maka, ketika hati tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan, jangan abaikan. Itu bukan sekadar emosi sesaat, melainkan panggilan dari alam yang lebih tinggi. Alam malakut sedang mengetuk, memanggil kita untuk menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan singkat menuju realitas abadi. Pertanyaannya, beranikah kita membuka pintu itu? Ataukah kita akan terus terbuai dalam mimpi dunia yang sebentar lagi akan runtuh? Bab 2. Tabir yang membatasi pandangan. Setiap manusia hidup di antara tabir. Tabir itu bukan kain, bukan tembok, melainkan lapisan-lapisan halus yang menutupi pandangan ruh dari cahaya sejati. Kita mengira dunia yang terlihat inilah satu-satunya realitas, padahal sejatinya ia hanyalah tirai, sebuah bayangan yang menutupi kebenaran. Ruh merindukan untuk melihat lebih jauh, namun setiap tabir menahan, membatasi, seolah berkata, "Belum waktunya engkau menyingkap." Tabir pertama yang mengikat manusia adalah hawa nafsu. Ia bagaikan kabut pekat yang menutup jalan menuju cahaya. Nafsu menjanjikan kenikmatan, namun sejatinya ia adalah jerat yang membuat ruh semakin jauh dari asalnya. Selama manusia terus diperbudak oleh keinginan duniawi,
ia tidak akan pernah mampu melihat kejernihan alam malakut. Semua yang dipandang hanyalah fata morgana, bayangan yang tampak nyata namun kosong di dalamnya. Tabir kedua adalah ego. Ego tidak selalu berteriak, kadang ia berbisik lembut, membuat manusia merasa hebat, merasa pusat dari segalanya. Dari sinilah lahir keangkuhan, kebanggaan, dan rasa ingin diakui. Ego membuat pandangan batin tertutup, sebab cahaya malakut tidak pernah menyentuh hati yang dipenuhi kesombongan. Hanya mereka yang rela meruntuhkan diri, yang berani mengosongkan jiwa, yang mampu menyingkap tabir kedua ini. Tabir ketiga adalah kelalaian. Inilah yang paling berbahaya, karena ia bekerja diam-diam. Kelalaian membuat hati tertidur walau mata terbuka, membuat telinga tuli walau suara terdengar. Dalam kelalaian, manusia berjalan tanpa arah, seakan hidup selamanya di dunia, padahal ruhnya terus menunggu untuk kembali. Kelalaian adalah racun yang halus, yang mengikis kesadaran, hingga manusia lupa pada panggilan abadi. Namun setiap tabir memiliki kunci. Nafsu bisa dilunakkan dengan kesadaran dan pengendalian diri. Ego hanya bisa diruntuhkan dengan kerendahan hati. Kelalaian hanya bisa terusir dengan zikir yang hidup, zikir yang menyalakan kembali cahaya dalam dada. Dan ketika tabir-tabir itu mulai terangkat, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Manusia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada saksi, ada malaikat, ada cahaya yang sejak awal menunggu. Di balik tabir. Bab 3, Gerbang Sunyi Perjalanan Ruh. Di suatu titik perjalanan batin, ruh akan sampai pada gerbang yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan dengan getaran halus dalam dada. Gerbang itu bukan terbuat dari batu atau besi, melainkan dari lapisan kesadaran yang menuntut keheningan total. Hanya jiwa yang berani memasuki kesunyian terdalam yang akan menemukan jalan ini. Di hadapan gerbang itu, manusia tidak membawa nama, tidak membawa harta, bahkan tidak membawa identitas duniawinya. Yang tersisa hanyalah ruh yang telanjang, bersiap menapaki perjalanan abadi. Kesunyian di gerbang ini seringkali menakutkan, sebab di dalamnya semua suara dunia mendadak lenyap. Tidak ada lagi hiruk-pikuk, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi sorakan. Yang ada hanyalah gema kesadaran yang bertanya dengan tajam, "Siapakah engkau sebenarnya?" Pertanyaan ini menghantam dalam, memaksa ruh untuk menyingkap jati dirinya tanpa topeng. Banyak yang mundur di hadapan gerbang ini tidak sanggup menghadapi bayangan diri sendiri. Namun, bagi mereka yang berani, gerbang ini justru awal dari keajaiban. Saat ruh melangkah masuk, ia mendapati dirinya berada dalam ruang tanpa batas, di mana cahaya dan kegelapan saling berkejaran. Di sana, waktu terasa berhenti. Setiap hembusan nafas terasa seperti keabadian. Dan di tengah keheningan itu, suara lembut muncul dari dalam batin, seolah membisikkan rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa hidup dunia hanyalah persinggahan, sementara tujuan sejati adalah kembali pada sumber cahaya. Gerbang sunyi ini bukanlah jalan yang bisa dicapai dengan pikiran semata. Ia hanya terbuka dengan penyerahan total. Semakin seseorang melawan, semakin jauh gerbang itu. Tetapi ketika ia pasrah, ketika ia rela meleburkan dirinya dalam kehendak ilahi, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Seakan ruh menyatu dengan kunci yang selama ini ia cari, dan pintu menuju malakut pun menyingkap perlahan. Di balik gerbang itu, ruh akan memahami sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahwa semua perjalanannya bukanlah sekadar pencarian, melainkan panggilan pulang. Pintu itu tidak membawa ke dunia asing, melainkan ke rumah asal ruh. Dan di titik ini, manusia mulai sadar bahwa ia hanyalah musafir sementara di dunia, sementara tanah air sejatinya berada di kedalaman malakut, tempat cahaya ilahi tak pernah padam. Bab 4, Jejak Ruh di Jalan Cahaya. Ketika gerbang sunyi telah dilalui, ruh akan mendapati dirinya berjalan di jalan yang tidak seperti jalan dunia. Ia bukan tanah, bukan batu, melainkan lintasan cahaya yang berkelip, seakan terbuat dari nur murni yang mengalir tanpa ujung. Setiap langkah bukanlah langkah kaki, melainkan gerakan kesadaran. Semakin jernih jiwa, semakin terang jalan itu. Namun semakin gelap hatinya,
cahaya jalan tersebut meredup, hingga akhirnya ruh bisa tersesat dalam kegelapan batinnya sendiri. Jalan cahaya ini tidak pernah sama bagi setiap ruh. Ada yang melihatnya lurus, bersih, dan berkilau bagai kristal. Ada pula yang merasakannya penuh liku, diselimuti kabut, bahkan dipenuhi bayangan yang menakutkan. Semua itu adalah cermin dari kehidupan di dunia. Apa yang dibawa ke dalam malakut adalah hasil dari apa yang dipeluk ketika hidup. Maka tidak ada jalan yang benar-benar asing, karena sesungguhnya ruh hanya sedang berjalan di dalam dirinya sendiri. Di sepanjang jalan cahaya itu, ruh sering kali mendengar bisikan. Ada bisikan lembut yang menenangkan, seakan berasal dari malaikat yang memberi petunjuk. Namun ada pula bisikan kelam yang mencoba menjerat kembali ke ilusi dunia. Inilah ujian ruh. Apakah ia akan mengikuti cahaya yang memanggilnya, ataukah ia tergoda oleh suara yang membuatnya ragu? Setiap pilihan akan mempengaruhi arah langkah, dan setiap langkah menentukan sejauh mana ia bisa menembus kedalaman malakut. Namun rahasia terbesar dari jalan ini adalah bahwa cahaya yang menuntun sebenarnya berasal dari dalam diri. Ruh tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Nur ilahi yang ditiupkan sejak awal penciptaan masih bersemayam di kedalaman jiwa, menunggu untuk dikenali. Hanya saja, selama hidup di dunia, cahaya itu tertutup oleh debu nafsu, ego, dan kelalaian. Saat tabir-tabir itu runtuh, cahaya asli ruh akan bersinar, menerangi setiap langkah menuju rumah asalnya. Dan di titik tertentu, ruh akan tersadar. Jalan cahaya itu bukan sekadar perjalanan keluar, melainkan perjalanan kembali ke dalam. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia mendekati pusat dirinya. Hingga akhirnya ia mengerti bahwa hakikat perjalanan ini bukanlah mencari sesuatu yang baru, melainkan pulang pada sesuatu yang sejak awal sudah ada dalam dirinya, cahaya ketuhanan yang tak pernah padam. Bab 5. Bayangan dan cahaya di alam malakut. Di dalam perjalanan ruh melewati jalan cahaya, ada satu pemandangan yang mengejutkan. Bayangan. Bayangan itu bukan berasal dari tubuh, sebab tubuh telah ditinggalkan, melainkan dari amal, niat, dan rahasia hati yang selama ini disembunyikan. Setiap kebaikan memancar menjadi cahaya yang menerangi jalan, sementara setiap keburukan memadat menjadi bayangan yang menghalangi langkah. Inilah cermin sejati yang tidak bisa didustai. Ruh akhirnya menyadari bahwa segala yang pernah ia lakukan di dunia kini menjadi teman setianya dalam perjalanan. Bayangan itu bisa berubah-ubah. Ada yang tipis dan mudah ditembus, ada yang pekat bagaikan kabut hitam yang menyesakkan. Semakin banyak kelalaian yang ditumpuk, semakin berat bayangan itu mengikuti. Sebaliknya, semakin ikhlas amal yang dilakukan, semakin kuat cahaya yang menyinari. Ruh akan merasakan bagaimana setiap sujud, setiap zikir, setiap air mata taubat yang pernah menetes, kini berubah menjadi pelita yang membakar kegelapan di sekitarnya. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ruh melihat cahaya yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ada cahaya yang datang dari doa orang-orang yang pernah ia sakiti, dari maaf yang tulus, dari kebaikan yang tanpa sengaja ia lakukan. Cahaya itu hadir seakan berkata, "Engkau tidak sendirian." Dan sebaliknya ada bayangan yang muncul dari hati orang-orang yang pernah ia lukai, dari hak yang terabaikan, dari kata-kata yang menusuk. Semua itu menjadi saksi, baik yang mengangkat maupun yang membebani. Di tengah pertemuan antara bayangan dan cahaya, ruh mulai memahami bahwa hidup di dunia bukanlah permainan sia-sia. Setiap bisikan hati, setiap langkah, setiap pilihan ternyata tidak pernah hilang. Semuanya terkumpul menunggu saatnya untuk menampakkan diri di alam malakut. Inilah alasan mengapa manusia diperintahkan untuk menjaga hati, karena apa yang tersembunyi di dalam hati akan terwujud nyata di alam ini. Dan pada akhirnya, ruh akan dituntun untuk memilih, apakah ia akan mengikuti cahaya, ataukah tenggelam dalam bayangan yang ia ciptakan sendiri. Pilihan itu tidak lagi bisa ditawar, sebab alam malakut hanyalah cermin, memperlihatkan apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Di titik inilah ruh benar-benar dihadapkan pada dirinya sendiri, tanpa ruang untuk bersembunyi. Bab 6. Bisikan malaikat penuntun. Ketika ruh melewati lapisan demi lapisan malakut,
Ia tidak berjalan sendirian. Ada suara halus yang hadir, lembut namun kuat, seakan datang dari arah yang tidak bisa ditentukan. Suara itu bukan sekadar bisikan, melainkan panggilan yang mampu menembus inti kesadaran. Dialah bisikan malaikat, penuntun yang diutus untuk mengarahkan langkah ruh agar tidak tersesat di jalan yang bercabang. Bukan setiap jiwa mampu mendengar dengan jelas, sebab hanya hati yang bersih dari riuh dunia yang peka menangkapnya. Bisikan itu tidak berupa kalimat panjang, melainkan getaran yang menyalakan keyakinan. Kadang ia hadir bagai cahaya yang menenangkan, kadang bagai desir angin yang membimbing arah. Bagi ruh yang gelap, bisikan ini nyaris tak terdengar, tenggelam dalam gema bayangan dirinya sendiri. Namun bagi ruh yang jernih, bisikan itu seakan menjadi kompas, menunjukkan jalur yang tepat menuju sumber cahaya abadi. Malaikat tidak memaksa, hanya membimbing. Keputusan tetap berada di tangan ruh yang berjalan. Ada saat ketika ruh diuji dengan jalan bercabang, satu jalur tampak terang namun menipu, sementara yang lain terlihat gelap namun menyimpan cahaya hakiki. Disinilah bisikan malaikat menjadi ujian sekaligus penolong. Ia tidak menjawab dengan kata-kata yang pasti, melainkan dengan rasa yang dalam. Ruh yang terbiasa hening dan mendengarkan akan mampu menangkap arah bisikan itu, sementara yang terbiasa lalai akan lebih mudah terjerat oleh bayangan yang menyamar sebagai cahaya. Malaikat penuntun bukan sekadar pemandu perjalanan, melainkan saksi dari setiap langkah ruh. Sejak manusia lahir hingga ajal menjemput, mereka mencatat, mengawasi dan menyaksikan rahasia hati yang tak terlihat oleh mata dunia. Maka ketika ruh memasuki malakut, peran mereka bukan lagi hanya mencatat, tetapi juga menunjukkan jalan. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika semua yang dicintai telah ditinggalkan. Pada akhirnya, ruh akan menyadari bahwa bisikan malaikat bukanlah sesuatu yang asing. Sejak hidup di dunia, mereka sudah berulang kali mengingatkan lewat intuisi, mimpi atau firasat yang datang tanpa sebab. Namun manusia sering menutup telinga hatinya. Di alam malakut, bisikan itu menjadi lebih jelas, lebih kuat, dan lebih mendesak. Hanya ruh yang siap menyerahkan dirinya kepada cahaya ilahi, yang berani mengikuti panggilan itu, menapaki jalan yang membawanya semakin dekat pada asal keabadian. Bab 7. Samudra sunyi di kedalaman malakut. Setelah melewati bimbingan malaikat, ruh akan sampai pada sebuah lautan yang bukan dari air, melainkan dari kesunyian murni. Samudra sunyi ini begitu luas, tanpa ujung, tanpa gelombang, seakan seluruh ruang terselimuti oleh hening yang pekat. Di sanalah ruh diuji dengan kesendirian mutlak. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada cahaya yang membimbing. Hanya sunyi yang mendalam membuat ruh bertanya, apakah aku masih ada, ataukah aku telah lenyap? Kesunyian ini bukanlah kekosongan biasa, melainkan cermin yang memantulkan isi hati. Ruh yang penuh kegelisahan akan mendengar riuh pikirannya sendiri, berputar tanpa henti, membuat sunyi itu menjadi penjara yang menyesakkan. Tetapi ruh yang pasrah akan menemukan keajaiban. Dari dalam sunyi itu, muncul kedamaian yang tak pernah ia temukan di dunia. Kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, karena bersumber dari hakikat dirinya sendiri. Di samudra sunyi, ruh mulai belajar bahwa semua suara dunia hanyalah gangguan. Segala kegaduhan, segala ambisi, bahkan doa yang terucap dengan kata-kata, semuanya akhirnya hening. Yang tersisa hanyalah zikir dalam bentuk paling murni. Kesadaran penuh akan keberadaan Sang Pencipta. Tidak ada kalimat, tidak ada lafaz, hanya kehadiran yang menggetarkan. Ruh akhirnya mengerti bahwa zikir sejati bukan sekadar diucapkan, melainkan dirasakan dalam setiap denyut keberadaannya. Namun tidak semua jiwa mampu bertahan di samudra ini. Ada yang ketakutan, merasa tenggelam dalam hening, lalu berusaha kembali pada bayangan semu yang lebih ramai. Ada pula yang terjerat oleh ilusinya sendiri, menciptakan suara-suara palsu untuk mengisi kesepian. Tetapi bagi ruh yang berani, kesunyian ini menjadi jembatan menuju keutuhan. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi mencari, melainkan melebur, menyatu dengan arus sunyi yang ternyata mengalir langsung menuju cahaya ilahi.
Dan ketika ruh benar-benar tenggelam dalam samudera sunyi ini, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Kesunyian itu justru adalah ruang perjumpaan dengan Yang Maha Ada. Dalam diam yang tak terucap, ruh mendengar panggilan paling agung, panggilan yang sejak awal bersemayam di lubuk hatinya. Pulanglah, aku selalu dekat denganmu. Bab 8, Cermin Ruh dan Penyingkapan Hakikat. Setelah ruh melewati samudera sunyi, ia akan dihadapkan pada sebuah cermin yang tidak terbuat dari kaca, melainkan dari cahaya murni. Cermin ini tidak memantulkan wajah, tidak menampakkan rupa fisik, melainkan menyingkap jati diri ruh secara apa adanya. Segala rahasia yang selama ini tersembunyi, segala niat yang disamarkan, dan setiap bisikan hati yang tak pernah diketahui manusia, kini tampak dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Bagi sebagian ruh, momen ini terasa menakutkan. Mereka menyaksikan wajah batinnya yang penuh luka, penuh noda, penuh bayangan gelap dari kesalahan masa lalu. Setiap tipu daya, setiap kebohongan, setiap kelalaian kini menjadi bentuk yang nyata, seakan menatap dari balik cermin dengan sorot mata yang tajam. Ruh akan menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah makhluk lain, melainkan dirinya sendiri yang pernah berpaling dari cahaya. Namun bagi ruh yang terjaga, cermin ini menjadi pintu keindahan. Mereka melihat dirinya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari dunia. Cahaya yang lahir dari ketulusan, keikhlasan, dan penyerahan total kepada Tuhan. Air mata taubat, doa dalam sepi, dan amal yang tersembunyi kini membentuk wajah ruh yang bercahaya. Cermin itu seolah berkata, inilah dirimu yang sejati, bukan yang dikenakan di dunia, melainkan yang engkau bawa pulang ke hadapan Sang Pencipta. Di hadapan cermin ruh, tidak ada jalan untuk berbohong. Ruh tidak bisa berkata, aku orang baik, jika kebaikan itu hanya untuk dilihat manusia. Ia tidak bisa berkata, aku beriman, jika imannya hanya sekadar kata tanpa penghayatan. Disinilah hakikat iman diuji, bukan dengan ucapan, melainkan dengan wujud nyata yang terpantul dari dalam dirinya sendiri. Ruh akhirnya memahami bahwa dunia hanyalah tempat ujian, sementara malakut adalah tempat penyingkapan. Dan setelah semuanya tersingkap, cermin itu hancur bagai serpihan cahaya, melebur dalam diri. Ruh tidak lagi melihat dirinya sebagai sosok terpisah, melainkan menyadari bahwa ia adalah makhluk yang diciptakan hanya untuk satu tujuan, mengenal dan kembali kepada Sang Pencipta. Kesadaran ini membuat ruh melangkah lebih dalam, mendekati inti rahasia yang selama ini tersembunyi di alam malakut. Bab 9, Perjumpaan dengan Cahaya Abadi. Di balik penyingkapan cermin ruh, perjalanan membawa jiwa menuju wilayah yang tak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di sana tidak ada bentuk, tidak ada rupa, hanya lautan cahaya yang begitu pekat dan menyilaukan, namun sekaligus menenangkan. Cahaya itu bukan seperti cahaya matahari atau bintang, melainkan nur abadi yang memancar dari sumber segala kehidupan. Ruh yang sampai ke titik ini akan merasakan dirinya larut, seakan batas antara aku dan bukan aku lenyap di telan keagungan. Cahaya abadi itu menyentuh ruh bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ia menyalakan inti kesadaran hingga ruh mengerti. Selama ini ia tidak pernah terpisah dari Sang Pencipta. Yang membuatnya jauh hanyalah tabir dunia, ego, dan kelalaian. Kini tabir itu runtuh dan ruh berdiri telanjang di hadapan kebenaran mutlak. Tidak ada lagi klaim, tidak ada lagi kepemilikan, hanya penyerahan total dalam lautan nur yang tak pernah padam. Namun perjumpaan ini bukan tanpa ujian. Ada ruh yang tidak kuat menahan getaran cahaya ini. Mereka merasa terhimpit, terbakar oleh nur ilahi karena masih melekat pada bayangan diri. Cahaya yang sama yang memberi ketenangan bagi ruh yang bersih justru menjadi api yang menyakitkan bagi ruh yang keras kepala. Inilah hukum malakut. Cahaya tidak pernah berubah, tetapi respon ruh yang menentukan apakah ia akan merasakan surga atau derita. Bagi ruh yang pasrah, lautan cahaya ini menjadi rumah yang selama ini dirindukan. Ia tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya,
karena seluruh jawabannya telah melebur dalam kehadiran yang begitu agung. Ruh merasakan damai yang tidak bisa ditukar oleh apapun, damai yang membuat dunia terasa sekecil debu. Ia menyadari bahwa segala pencarian, segala doa, segala air mata, semuanya bermuara di titik ini, perjumpaan dengan cahaya abadi. Dan dalam keheningan itu, terdengar gema yang tak berasal dari suara, melainkan dari inti kesadaran. Panggilan ilahi yang sejak awal telah menggema di lubuk jiwa. Ruh akhirnya memahami makna terdalam dari janji purba, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ia menjawab dengan segenap dirinya, bukan dengan kata, melainkan dengan penyatuan total. Bala, sungguh, engkau adalah Tuhanku. Bab 10, kembali ke pangkuan keabadian. Pada akhirnya setiap ruh akan sampai pada satu titik, kepulangan. Setelah melewati tabir, jalan cahaya, samudra sunyi, dan perjumpaan dengan nur ilahi, ruh akhirnya mengerti bahwa seluruh perjalanan ini bukan sekadar pengembaraan, melainkan undangan pulang. Pulang ke pangkuan keabadian, tempat asal mula segalanya. Tidak ada lagi kerinduan yang tersisa, karena kerinduan itu telah menemukan jawaban. Tidak ada lagi pencarian, karena pencarian itu telah berakhir dalam pelukan cahaya abadi. Di hadapan keabadian, ruh melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua yang dahulu dianggap penting, kini tampak kecil, rapuh, dan fana. Harta, kedudukan, nama, bahkan tubuh yang dulu begitu dijaga, semuanya hanyalah bayangan sementara. Ruh akhirnya sadar bahwa dunia tidak lebih dari sebuah sekolah, tempat jiwa belajar mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Alam malakut adalah ruang ujian terakhir, sementara keabadian adalah hasil dari semua pelajaran itu. Namun kepulangan ini tidak sama bagi setiap jiwa. Ada ruh yang pulang dalam keadaan bercahaya, ringan dan damai, karena sepanjang hidupnya ia menanam cinta, jikir dan penyerahan. Mereka disambut dengan kelembutan, seakan seluruh langit terbuka untuk menyambutnya. Tetapi ada pula ruh yang pulang dengan berat, penuh bayangan, karena membawa beban yang diciptakannya sendiri. Mereka merasakan keterpisahan, bukan karena cahaya menolak, tetapi karena diri mereka enggan melebur. Kepulangan ini adalah cermin terakhir. Apakah ruh memilih menyatu dengan cahaya, atau terus bersembunyi dalam bayangan dirinya? Tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura, tidak ada lagi ruang untuk menunda. Disinilah janji purba diteguhkan kembali, disinilah ruh mengakui dengan penuh kepasrahan siapa Tuhannya. Dan dalam kepasrahan itu, seluruh perjalanan menemukan maknanya. Maka wahai jiwa-jiwa yang masih hidup di dunia, renungkanlah perjalanan ini. Sebab cepat atau lambat, setiap kita akan melangkah ke jalan yang sama, menembus tabir, menghadapi cermin, melewati sunyi, hingga akhirnya berdiri di hadapan cahaya abadi. Pertanyaannya hanya satu, akankah kita pulang dengan tenang, ataukah terperangkap dalam bayangan yang kita ciptakan sendiri? Rahasia itu ada di tangan kita, sekarang, di dunia yang sementara, sebelum pintu malakut terbuka bagi ruh kita. Sahabat jiwa, setiap perjalanan pasti memiliki akhir, namun akhir bukan berarti selesai. Perjalanan ruh melewati alam malakut hanyalah pengingat bahwa kita semua sedang berjalan menuju rumah yang abadi. Semoga setiap langkah kita di dunia ini dipenuhi cahaya agar ruh kita kelak kembali dengan tenang, tanpa beban, tanpa tabir yang menghalangi perjumpaan dengannya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar selalu ingat kepadamu. Bersihkanlah jiwa kami dari kegelapan, kuatkanlah ruh kami dengan cahayamu, dan jadikanlah perjalanan kami berakhir dalam ridha-Mu. Jika engkau merasakan getaran dalam hati setelah mendengar perjalanan ini, tuliskan di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu? Jangan lupa untuk berbagi video ini agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.